Jujur, sekarang ini aku sudah lumayan jenuh ketika harus berkebun setelah pulang kerja. Waktu yang seharusnya aku pakai untuk beristirahat, malah aku pakai lagi untuk bekerja fisik di kebun. Beban yang sebelumnya belum menghilang di kepala, sekarang malah harus nambah beban lagi di kebun. Beban yang double ini semakin membuatku malas untuk berkebun. Namun tetap, walau jenuh, ada beberapa hal yang membuatku masih harus tetap berkebun. Apa aja itu? Mari kita bahas. Bagiku, berkebun itu sekarang ini bukan lagi hanya sekedar hobi saja, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dulunya, berkebun itu aku jadikan sebagai pelarianku dari pikiran-pikiran yang ada kaitan dengan pekerjaan. Namun, semenjak berkebun ini membuatku malah menambah beban pikiran, disitulah aku mulai merasakan rasa jenuh di saat berkebun. Rasa jenuh yang terus muncul ini seringkali membuatku malas untuk terus berkebun. Itulah yang membuatku akhir-akhir ini jadi jarang datang ke kebun. Namun tetap, aku harus terus berusaha untuk mempertahankan motivasi-motivasi ini agar aku bisa terus menggerakkan tubuhku untuk tetap berkebun. Kali ini setidaknya ada 6 alasan yang membuatku tidak boleh berhenti untuk berkebun dan setidaknya memberikan sedikit motivasi untuk terus berkebun. Kira-kira apa aja itu? Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam listnya. Aku terlahir di keluarga yang biasa saja, tidak kaya dan juga tidak miskin. Aku masih menumpang tinggal di rumah sederhana yang sekarang sebenarnya sudah ditempati oleh ibu beserta kakakku yang sudah menikah. Kakakku yang sudah menikah ini sudah mempunyai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bertiga sekarang sudah menjadi keponakanku. Keponakanku yang merupakan anak dari kakakku juga ikut mengisi keseharianku di rumah ini. Namun dengan banyaknya orang yang tinggal di dalam satu rumah ini, pastinya biaya yang harus dikeluarkan untuk belanja itu juga lumayan meningkat. Belanjaan yang paling terasa itu salah satunya adalah cabai. Harga cabai yang tidak menetap dan bahkan bisa naik secara signifikan membuat keluargaku agak berat untuk bisa selalu menyetok cabai di rumah. Keluargaku itu sebenarnya juga merupakan orang yang gila cabai. Setiap masakan yang ada di rumah biasanya selalu memakai cabai walau hanya 3-5 buah saja. Karena itu aku berpikir harus menanam cabai agar tidak perlu beli cabai lagi di pasar setiap minggunya. Dan alhamdulillah selama aku berkebun 1 tahun lebih ini, kami tidak pernah lagi beli cabai di pasar terutama cabai rawit. Dari pengeluaran yang sebelumnya itu 50 ribuan seminggu, kini menjadi 20 ribuan saja selama aku berkebun. Itu tidak termasuk belanjaan untuk ikan ya, karena itu beda budget lagi. Dan ikan itu tidak bisa aku akali persediaannya di rumah. Jadi untuk sekarang mau gak mau masih harus membeli ikan di pasar. Tapi dengan gajiku dan keluargaku yang enggak seberapa ini, mau gak mau kami harus lebih menghemat pengeluaran kami. Salah satu caranya yaitu untuk terus tetap berkebun. Ketika sudah meranjak dewasa, kita akan makin disibukkan dengan pekerjaan dan sudah tidak ada motivasi lebih lagi untuk berolahraga. Walau tidak ada motivasi untuk berolahraga, aku tetap punya motivasi untuk tetap terus berkebun. Dengan kehidupannya sudah terus berputar di situ-situ aja, membuat kesehatan tubuhku semakin lama jadi semakin menurun. Semenjak video ini dibuat, aku sudah berumur 25 tahun. Masih tergolong muda sih, tapi karena kehidupanku berubah ketika mulai bekerja, membuat berbagai penyakit berdatangan menyerangku. Tenaga yang dulunya banyak di dalam tubuh, kini rasanya sudah terkuras sebesar 60%. Untuk meningkatkan kembali tenaga seperti dahulu lagi, aku harus terus termotivasi untuk berkebun. Dengan berkebun sebagai pengganti olahraga, setidaknya aku bisa meningkatkan sedikit energi di dalam tubuh. Namun sebenarnya masih belum cukup sih dengan hanya berkebun saja, karena aktivitasku di kebun itu juga nggak seberat ketika berolahraga. Paling hanya sekedar mengangkat air untuk menyirami tanaman. Karena itu, aku masih harus tetap berolahraga setidaknya 1 bulan 3 kali untuk olahraga dengan golongan ringan seperti jogging sejauh 10 km. Walau dengan badannya lelah setelah bekerja, aku tetap harus memaksakan tubuhku untuk tetap berolahraga. Semua itu kulakukan karena aku punya pemikiran semua itu juga demi diriku. Kata-kata itu juga menjadi salah satu motivasiku untuk terus berkebun dan juga berolahraga. Kalau tidak berkebun, biasanya setelah pulang bekerja, aku selalu menghabiskan waktuku rebahan full di kamar. Dengan HP di tangan dan wifi yang selalu aktif di rumah, hal ini membuat gravitasi di atas kasur itu jauh semakin berat daripada biasanya. Hal inilah yang sangat merugikan diriku, karena dengan tidak banyaknya aktivitas dan hanya rebahan menatap layar HP terus, membuat penyakit-penyakit lain malah datang menargetkanku. Kamarku juga merupakan ruangan yang pengap dan lumayan jarang dibersihkan. Jadi debu-debu yang ada di ruangan ini yang terhirup olehku secara terus-menerus tidak baik juga untuk kesehatan.
Seperti list yang pertama, aku bukan orang kaya, jadi untuk membuat kamar yang nyaman itu aku harus benar-benar bersabar dan memperhitungkan seluruh pengeluaran yang diperlukan. Jadi untuk sementara ini aku harus bersabar dengan ruangan yang seperti ini. Walau ruangannya terkadang seperti kapal pecah, akan tetapi ruangan inilah yang aku jadikan sebagai zona nyamanku. Namun lama-kelamaan aku mulai sadar kalau ini sebenarnya nggak baik untukku. Aku mulai berpikir kalau aku tidak mau terus-menerus berada di zona nyaman. Zona nyaman juga membuatku tidak berkembang. Salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman adalah dengan menyibukkan diri. Jadi sekarang ini jadwalku itu dari pagi hingga sore itu bekerja, lalu disambung berkebun di sore harinya dan malam harinya aku pakai untuk mengedit video. Dengan jadwal yang seperti itu, maka secara perlahan aku tidak lagi terlalu bergantung dengan zona nyaman dan mencoba untuk lebih mandiri lagi. Memulai kegiatan itu memang hal yang paling mudah, karena di sana kita bisa pertama kali merasakan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Namun yang tersulit itu adalah konsisten untuk terus melakukannya. Ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat gampang untuk memulai hal baru, namun ada banyak sekali pula dari mereka yang sangat sulit untuk tidak jenuh ketika hal baru itu terus dilakukan setiap harinya. Rasa jenuh biasanya mulai terasa di saat sudah menyentuh 1 hingga 2 tahun lebih melakukannya. Dengan melakukan hal yang sama berulang kali selama itu, maka rasa bosan mulai datang menghalangi kita. Rasa jenuh dan rasa bosan ini yang menjadi rintangan terberat untuk tetap konsisten. Walau begitu, kita tetap harus berusaha, apalagi hal yang sedang kita kerjakan itu memberikan efek positif ke diri kita. Itu memberikan motivasi tambahan untuk kita agar bisa terus berusaha. Dengan terus konsisten, secara tidak langsung juga membuat kita tidak mudah menyerah ketika melakukan sesuatu. Mau itu pekerjaan yang ringan, sedang, bahkan berat yang nanti ke depan akan kita hadapi, kita sudah siap dengan itu. Dengan terus konsisten, aku percaya bahwa hal baik suatu saat nanti akan terjadi. Salah satunya dengan termonetisasi channel ini di 1000 subscriber pertamanya dan 4000 lebih jam tontonnya. Kebun ini merupakan peninggalan dari almarhum ayahku. Selama beliau masih hidup, beliau selalu menggunakan kebun ini sebagai tempat untuk beternak ayam potong untuk dijual. Beliau dulu juga menanam tanaman budidaya, salah satunya adalah cabai. Beliau sebenarnya merupakan seorang pensiunan dari PNS atau pegawai negeri swasta di salah satu puskesmas yang ada di Aceh Besar. Selama pensiun, beliau itu tidak betah kalau hanya duduk-duduk seharian di rumah. Untuk mencari kesibukan itu, beliau mulai aktif ke kebun setiap harinya untuk merawat serta mengembangkan bisnis pribadi di kebun. Sebelum pensiun, beliau juga sama sepertiku, yang dimana ke kebun itu hanya bisa datang sesekali saja, lebih tepatnya di hari Minggu saja. Ketika sudah pensiun, beliau langsung memanfaatkan waktu kosongnya itu untuk full pergi ke kebun dari pagi hingga sore, tapi biasanya siangnya istirahat ya. Sebenarnya dulu beliau juga udah pernah mengajakku untuk pergi berkebun sih, namun dulu itu aku masih anak muda yang belum menyukai berkebun, jadi aku jarang ikut berkebun dengan beliau. Namun sekarang ini aku mulai mengingat jasa beliau yang dulunya selalu mengurusi kebun ini, maka aku tidak boleh menghentikan perjuangannya. Walau pekerjaanku di kebun tidak sebaik beliau, tapi aku harus terus berusaha merawatnya. Setidaknya kebun ini tidak terbengkalai lah. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kisah hidupku ini hampir mirip dengan game yang bernama Harvest Moon ya. Di Harvest Moon itu karakter utamanya juga mendapatkan lahan perkebunan untuk dirawat kembali. Tapi bedanya di game, karakter utama itu melakukannya secara full time, sedangkan aku hanya ketika ada waktu saja. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti sih. Dukungan dari ibuku membuatku menjadi lebih tidak boleh berhenti untuk berkebun. Ibuku terus menyemangatiku untuk terus berkebun, bahkan terkadang beliau juga ikut denganku ke kebun untuk mengupas buah kelapa tua. Buah kelapa yang dikupas itu biasanya dijadikan santan di rumah, sehingga kami tidak perlu beli kelapa lagi di pasar. Hal ini juga lumayan memotong biaya untuk belanjaan kami. Untuk memotong kelapa tua ini sebenarnya keahlian ibuku. Kalau aku sendiri sebenarnya bisa sih, tapi agak lemot dikit. Padahal aku udah coba beberapa kali, tapi tetap kalah cepat dari ibuku. Kurang lebih itulah alasan mengapa aku harus tetap berkebun walau sudah merasa jenuh. Daripada kita melakukan hal-hal yang bersifat negatif, maka mari bersama kita mulai kembali mengumpulkan motivasi agar kita berkebun kembali. Tidak mesti harus berkebun ya, kalian juga bisa melakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga teratur dan lain-lain yang sekiranya itu bisa berdampak positif ke diri kita. Maka lakukanlah. Mari kita berusaha bersama demi kita bersama juga. Sampai di sini saja video kali ini.
Tapi sebelum itu silakan tonton videoku sebelumnya ya dengan judul Aku Sudah Jenuh Berkebun. Di sana aku menceritakan alasan mengapa akhir-akhir ini aku sudah jenuh berkebun. Bagi yang belum menontonnya wajib tonton video itu terlebih dahulu ya karena ada sangkut pautnya juga dengan video yang sekarang ini sedang kalian tonton. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan silahkan berikan dislike-nya jika kalian tidak suka. Serta berikan juga masukan ke aku melalui kolom komentar di bawah. Share juga video ini jika kalian merasa bermanfaat, serta subscribe channel ini untuk bisa terus mendapatkan video terbarunya. Kali ini aku izin untuk undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.